Satu, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 eh, akan mempresentasikan progres proposal proyek akhir kami yang berjudul replikasi deteksi penyakit dan defisiensi nutrisi pada daun bitter gourd menggunakan YOLO V8N dengan layer data augmentation. Dengan saya sendiri, Sinikah Biola, NIM 232410103084. Pada progres kali ini, kami sudah melakukan beberapa revisi pada proposal, khususnya pada bab 1 dan bab 2. Revisi yang sudah dilakukan antara lain penyusunan skenario eksperimen menjadi 3 skenario, yaitu YOLO V8N tanpa augmentasi sebagai baseline, YOLO V8N dengan layer data augmentation sebagai replikasi paper acuan, dan YOLO V8N dengan modifikasi backbone efisien net menggunakan augmentasi. Selain itu, kami juga eh, menambahkan subbab YOLO secara umum sebelum YOLO V8N. Kemudian menambahkan pembahasan efisien net sebagai background alternatif dan memindahkan detail dataset ke bab 3 serta menambahkan rumus-rumus evaluasi model pada bab 2. Nah, pada bab 1 kami menjelaskan latar belakang proyek kami, permasalahan yang kami angkat, deteksi penyakit dan defisiensi nutrisi pada daun pilbul atau pare. Karena deteksi secara manual membutuhkan keahlian khusus dan waktu yang cukup banyak, sehingga kami menggunakan pendekatan computer vision untuk membantu proses identifikasi kondisi daun secara lebih cepat dan konsisten. Nah, paper utama yang kami replikasi adalah penelitian dari Joshi tahun 2025 tentang AgriCure. Paper tersebut menggunakan Diolovir-8N untuk mendeteksi 9 kelas kondisi daun bitter gourd. Pada paper tersebut, penggunaan eh, live data augmentation terbukti meningkatkan performa model dari nilai MAP-nya sebesar 0,695 menjadi 0,929. Nah, berdasarkan hal ini, kami tidak mereplikasi keseluruhan, tapi hanya mengambil inti computer vision-nya. Nah, tujuan dari proyek kami mereplikasi metode utama dari paper acuan, menerapkan augmentasi seperti flip, rotasi, saturasi, dan thickness, lalu membandingkan performa model pada 3 skenario eksperimen. Kemudian lanjut bab 2, kami menyusun tinjauan pustaka yang mendukung proyek kami. Yang pertama ada paper dari Joshi 2025 menjadi acuan utama karena dirasa paling sesuai dengan objek dan metode proyek kami. Sementara itu, 2 paper lainnya, uh, ABIT 2024 dan MIAU 2025, digunakan sebagai paper pendukung bahwa YOLO V8 relevan digunakan untuk deteksi penyakit tanaman dan dapat dimodifikasi untuk meningkatkan performa model. Nah, pada bab 2 kami juga membahas konsep deep learning, computer vision, object detection, YOLO, dan YOLO V8N. Nah, kenapa kita memilih YOLO V8N? Karena YOLO V8N varian ringan dari YOLO V8, sehingga cocok untuk eksperimen dengan keterbatasan komputasi, tetapi tetap mampu melakukan deteksi objek berbasis bounding box dan confidence score. Selain itu, kami juga menambahkan efisien net sebagai backbone alternatif untuk skenario ketiga. Kenapa ini dipilih? Karena menggunakan konsep compound scaling yang menyeimbangkan kedalaman jaringan, lebar jaringan, dan resolusi input. Harapannya, backbone ini dapat membantu ekstraksi fitur daun secara lebih efisien. Nah,
Pada bab 2 kami juga menjelaskan konsep data augmentation dan metrik evaluasi model seperti precision, recall, F1 score, akurasi, POU, Nah, metrik ini digunakan untuk menilai performa model sesuai karakteristik setiap skenario eksperimennya. Nah, jadi progres saat ini eh, bab 1 dan bab 2 sudah disusun dan direvisi untuk menjelaskan dasar masalah, tujuan, teori pendukung, serta arah eksperimennya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, di sini saya selanjutnya akan jelaskan metodologi. Jadi, di sini pada bagian jenis project merupakan project replikasi paper berbasis eksperimen computer vision. Yang fokus utamanya dari project ini bukan mereplikasi seluruh sistem algoritmanya, melainkan hanya bagian inti computer visionnya saja, yaitu pengolahan dataset, reprosesi augmentasi data, pelatihan model, evaluasi model, dan visualisasi hasil prediksi. Jadi selain replikasi, project ini juga nyakup skenario modifikasi arsitektur dengan mengenali backbone di level 8 pakai efisiennya B0 buat ngelihat pengaruh perubahan backbone pada performa model. Nah, untuk di bagian akunnya sendiri, cara umum artinya dimulai dari studi literatur, pengumpulan dataset, seleksi dataset, pemeriksaan anotasi, pembagian dataset, reprocessing, skenario eksperimen, pelatihan model, evaluasi model analisis hasil sampai penyusunan laporan akhir. Nah, untuk datasetnya, dataset yang digunakan adalah dataset citra daun Bittergold atau Pare yang mengacu pada penelitiannya Joshi et al. Dataset ini berisi 9 kelas kondisi daun, yaitu healthy, daun, mildew, leaf spot, jasid, potassium defisiensi, potassium and magnesium defisiensi, nitrogen defisiensi, nitrogen and potassium defisiensi, serta nitrogen and magnesium defisiensi. Ini untuk lebih lengkapnya. Untuk preprocessing sendiri dilakukan agar dataset siap digunakan dalam proses pelatihan. Tahapnya meliputi pemeriksaan stakeholder, memastikan setiap gambar memiliki labeling yang sesuai, meriksa jumlah kelas, mengubah ukuran citra jadi 640 kali 60 piksel, memastikan informasi pasti sesuai YOLO, serta memperbaiki data apabila ditemukan data yang rusak. Nah, untuk data augmentasi sendiri digunakan untuk meningkatkan variasi data pelatihan. Jadi, teknik augmentasi yang digunakan itu mengikuti beberapa utama, yakni horizontal flip, rotation, saturation adjustment, dan brightness adjustment. Untuk model yang digunakan adalah Yellow V8N, dipilih karena merupakan varian varian nano yang lebih ringan sehingga cocok buat digunakan untuk eksperimen dengan keterbatasan komputasi. Nah, pada skenario 1 dan skenario 2, model menggunakan YOLO V8 berbasis ultralytic, sementara itu pada skenario 3 nanti itu pakai modifikasi backbone efisiennya B0 karena ringan dan efisien dalam mengeksplorasi visual. Lalu lanjut ke skenario eksperimen. Di skenario pertama ada pelatihan YOLO V8 tambah data augmentation, skenario 3 pelatihan YOLO V8 dengan layered data augmentation, dan skenario 3 pelatihan YOLO V8 dengan modifikasi backbone efisiennya B0. Untuk evaluasi modelnya, pada pada evaluasi skenario 1, hasil baseline-nya nilai MAP 0,5 yang keluar adalah 0,484. Lalu untuk evaluasi skenario 2, memperoleh nilai MAP 0,5 sebesar 0,597. Nah, jika dibandingkan dengan skenario 1 yang cuma 0,4, terlihat bahwa augmentasi memberikan peningkatan performa. Jadi, layer data augmentasinya itu membantu modul IL8 buat mengenalin variasi visual daun dengan lebih baik. Nah, lanjut ke skenario 3. Metrik yang digunakan itu meliputi AP, MAP, akurasi event file, base result, conversion metric, precision recall, curve, F1 confidence, dan akurasi tipe kelas. Nah, di sini memperoleh MAP sebesar 0,896 dan base F1 sebesar 0,8505. Nah, untuk analisis hasilnya, jadi analisisnya dilakukan dengan bandingin ketiga skenario-nya. Jadi skenario 1 baseline, skenario kedua ngelihat pengaruh augmentasinya, skenario 3 pakai potensi efisien net B0 dari backbone alternatif. Lalu ada tools yang digunakan, itu ada Python, Google Colab, Ultralytics, level 8, Flow, sampai dengan scikit-learn. Lalu output yang diharapkan,
Itu ada tiga model hasil eksperimen, yaitu model ULV-8 tambah augmentasi, ULV-8 dengan layered data augmentation, dan model dengan backbone efficient FB0. Selain itu juga ada output lainnya berupa tampil, perbandingan sama model, grafik hasil pelatihan dan evaluasi, conclusion matrix, sampai hasil prediksi setelah laporan akhir project. Jadi akhir project ini bukan hanya model, tapi juga analisis performa dari setiap skenario. Ini sekian untuk progres proposal. Terima kasih. Hmm. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario satu. Nah, dari jurnal ini itu untuk baseline-nya tidak dilampirkan untuk dataset yang sebelum augmentasi. Jadi, kami memutus setelah mencoba beberapa kali, kami memutuskan untuk menggunakan. Oke, jadi sebelumnya kita sudah mencoba untuk anotasi secara otomatis, tapi hasilnya seperti ini. Bounding box-nya itu menutupi semua image-nya, nggak yang di objeknya saja. Nah, lalu kami menggunakan, jadi di skenario 2 kan ada model YOLO V8 dengan augmentasi. Nah, itu datasetnya ada, yang sudah augmentasi dan sudah ada bounding box-nya itu ada. Jadi kami memutuskan untuk mentrain model YOLO V8 kami sendiri menggunakan dataset yang sudah augmentasi. Dataset yang sudah augmentasi itu yang mana? Yang mari kita lihat. Nah, ini. Nah, jadi kita mentrain model menggunakan dataset ini. Ini sama saja dengan seperti pada skenario 2, tapi kita langsung menggunakan ini. Kalau skenario 2 nanti kita augmentasi sendiri di kodenya. Terus setelah itu, setelah saya ngetrain ini, dapatlah dengan parameter yang sama, semuanya sama, pokoknya sama di jurnal, itu hasilnya adalah mendapatkan nilai MAP yang cukup tinggi. Di mana ya? Nilai MAP-nya cukup tinggi di ini. Ini ya kurang lebih sekitar 90 persenan tiap masing-masing, ya itu 80 sampai 90 persenan di masing-masing kelasnya. Terus setelah itu kita anotasi. Oh iya, untuk di sini di jurnal itu ada sebenarnya datasetnya. Cuman dia belum ada bounding box-nya. Jadi cuman kumpulan gambar dari penyakit. Nah ini dia itu cuman kumpulan gambar dari penyakit daun pare saja, bukan penyakit, kekurangan nutrisi atau ya itulah pokoknya dari daun pare. Namun di sini tidak ada bounding box-nya sehingga tujuan kami mentrain menggunakan dataset yang telah diaugmentasi oleh penulis adalah kita menganotasikan dataset yang mentah ini yang belum ada bounding box-nya ini menggunakan model yang sudah kita train itu. Jadi didapatlah eh, dataset seperti ini. Ini adalah dataset mentah untuk baseline yang akan kita gunakan. Nah, sebenarnya kita juga sudah nyoba menggunakan dataset ini untuk baseline-nya. Namun dari saran Bu Nisa juga lebih baik anotasinya yang sesuai objek dan juga ini lebih jauh, kurang lebih jaraknya 20 persenan. Kami mendapatkan 49 atau berapa gitu MAP-nya. Tapi kalau di jurnal itu 69%. Jadi lumayan jauh untuk performanya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggunakan dataset yang ada objek deteksinya seperti ini, yang bounding box-nya udah sesuai. Jadi itu untuk progres skenario satu. Dataset sudah saya kirim ke tim juga, jadi mungkin yang lain yang mengerjakan skenario 2 juga sudah mulai mengerjakan. Untuk skenario satu saya fokus ke dataset terlebih dahulu untuk beberapa waktu ini. Jadi setelah progres ini saya akan membuat modelnya menggunakan dataset ini. Seperti itu untuk progresnya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya di skenario 2. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik di sini saya akan jelaskan terkait dengan progres skenario 2 yang dimana hasil data augmentasi yang dimana dilakukan secara dua kali. Yang pertama menggunakan horizontal flip, lalu dilakukan dengan rotate, color filter dan juga horizontal juga. Dan ini menyesuaikan dengan berbeda dilakukan di kedua langkah augmentasi pada data train. Baik, selanjutnya setelah kita sebelumnya progresnya udah sampai buat data karena di dataset originalnya nggak ada uh, levelnya, jadi kita ambil sendiri manual dari robot. Nah, selanjutnya setelah datanya udah ada, udah diaugmentasi, kita melakukan model training sesuai dengan di data ini. Jadi di sini kita menggunakan YOLO 8M sesuai dengan yang di paper dengan hyperparameternya sesuai dengan yang di paper seperti Eco 100, B19, message-nya 10, image-nya 0, target view, optimizer-nya auto, dan lain sebagainya. Itu setelah kita jalankan, hasilnya ternyata buruk. Akurasinya hanya mencapai MFP score-nya hanya mencapai 0,57%. Nah, kurang lebih untuk persebaran benar salahnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini masih kurang banget. Dia baru optimal di data desit yang dimana mencapai 0,945, sedangkan di data yang lain itu amat buruk lah, bahkan ada yang di bawah 0,4. Jadi progres kedepannya mungkin lebih mengoptimalisasi lagi terkait augmentasi datanya ini, apakah ini emang sudah sesuai ataupun ada beberapa data yang augmentasinya itu berlebihan. Jadi kita bisa lagi datasetnya, kurang lebih seperti itu untuk skenario 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk progres skenario tiganya itu sudah sempat eksperimen yang mana itu penggunaan eh, perubahan backbone dari darknet yang sesuai jurnalnya darknet diubah ke backbone-nya Efficienet. Efficienet yang digunakan di sini B0 karena paling apa ya? Kan parameternya paling mendekati dengan darknet biar nggak beda jauh. Nah, lalu untuk epochnya juga sudah sama. Patience yang sama, pokoknya hyper parameternya sudah sama. Lalu dataset yang digunakan itu menggunakan sama seperti skenario 1 dan 2, yang mana kita bikin sendiri, augmentasi sendiri. Lalu untuk, nah progresnya ini terkena early stop di epoch ke 50 dan yang kepake eh, model yang di epoch 30. Nah, oh ya untuk custom training untuk trainingnya karena nggak bisa pakai framework karena kalau merubah framework ultralitik itu kalau merubah backbone itu nggak bisa pakai framework ultralitik, jadi kita pakai custom custom training loop sendiri ya untuk apa namanya ngetrainnya. Nah itu kemarin sempat didiskusikan juga sama dosen Bu Anissa, katanya nggak apa-apa tapi nanti bakal diskusikan lagi sama dosennya. Nah, sebelumnya juga sempat nge-training tapi pakai dataset yang anotasi sendiri, anotasinya itu salah, jadi akhirnya nge-training ulang dan ini hasilnya. Ya mungkin itu saja data apa? Mungkin itu saja progres untuk skenario 3. Eh, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.